Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Hari ini tanggal 8 Februari 2021, hari yang cukup menyejukkan ya, karena hari ini IHSG hijau. Terus dia juga udah closing di atas 6.200. Apakah worst case skenario untuk membentuk head and shoulder sudah hilang? Nah, akan kita analisa hari ini. Apakah IHSG bakal lanjut uptrend atau masih ada worst case skenario head and shoulder terus lanjut ke bawah? Nanti kita akan analisa. Terus juga ada beberapa saham yang cukup menarik yang akan kita analisa juga. Beberapa saham yang disukai sama kita-kitain lah. Kecintaan banyak retail. Nah, itu. Sebelumnya support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tetapi itu sangat sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Terus juga semoga cuan-cuan saham semakin berkembang, jadi lebih banyak orang yang bisa manfaatkan analisa dari cuan-cuan saham. Oh ya, saya mau berterima kasih juga hari ini, kemarin mungkin ya, itu cuan-cuan saham udah 1000 subscribers, yeay. Nanti kapan-kapan mungkin bisa direncanakan giveaway-nya ya buat senang-senang kita semua. Untuk teman-teman yang ingin sahamnya dianalisa, bisa komen aja di YouTube atau Instagram kami, Cuan-Cuan Saham. Insya Allah saya akan saya balas komen dari teman-teman kalau misalkan saya ada waktu. Tapi insya Allah selalu saya balas. Terus juga jangan lupa nyalakan notifikasinya, karena analisa teknikal dan bandarmologi ini setiap hari, jadi bisa teman-teman manfaatkan buat insight atau wawasan masukan sebelum teman-teman menganalisa. Tapi ingat, selalu yang saya tekankan, putuskan pembelian atas dasar analisa teman-teman sendiri, jangan karena ikut-ikut orang lain atau analisa orang lain. Nanti kalau terjadi sesuatu, teman-teman bingung karena tidak ada trading plan-nya. Tapi boleh menggunakan analisa orang lain untuk referensi, tapi selalu putuskan pembelian sesuai dengan analisa teman-teman sendiri. Langsung aja kita akan menganalisa IHSG hari ini. Dia naik 0,93% ya, naik 57 poin dari kemarin, dan dia breakout 6.200, breakout resistennya dia ya. Ini high-nya kan 6195 dan tadi dia open di 6193, closingnya di 6.200. Jadi kalau kemarin kita menganalisa 6.200 ini resisten, hari ini dia sudah tertembus. Apakah IHSG bakal langsung naik? Nah, belum pasti juga, karena kita seorang trader itu, kalau investor mah tinggal memilih emiten yang bagus, beli terus buat jangka panjang gitu ya. Tinggal di maintain aja, maintainnya beda. Tapi kalau untuk trader kita harus bereaksi terhadap apa yang terjadi gitu. Tidak bisa kita ramalkan, kita bisa buat antisipasi, tapi kita harus bereaksi terhadap harga yang terjadi hari itu gitu. Dan yang hari ini terjadi seperti ini. Dia berhasil nge-breakout 6.200, high-nya ini ya. Kemarin resistennya 6195, dia berhasil nge-breakout, dan berarti ini sekarang jadi support. Tetapi belum confirmation juga karena candle-nya masih di dalamnya ya. Ini kan 6195, sedangkan hari ini opennya 6193, artinya body candle-nya itu masih menyentuh, jadi itu belum confirmation breakout. Nah, mungkin confirmation-nya adalah besok. Besok bakalan jadi penentuan apakah skenario mana yang akan terjadi setelah kita menganalisa kemarin. Skenarionya apakah yang bakal terbaik atau terburuk. Jadi untuk sementara keadaannya seperti ini. Nah, kalau menurut saya sih besok mungkin IHSG bakalan nge-retest support ini ya, karena kalau dilihat dari trennya itu kan IHSG kan selalu menutup gap. Kalau ada gap ditutup, ada gap ditutup kayak gitu. 9 dari 10 gap lah gitu. Nah, ini juga hari ini terjadi gap juga. High-nya 6151, ini low-nya 6180. Saya kira tadi waktu IHSG mulai turun tuh bakal menutup gap sekalian gitu. Jadi dia open gap, terus intraday-nya dia nutup gap dulu, terus akhirnya naik gitu, itu bakalan lebih sehat. Tapi ternyata tidak, dan menyisakan ada sebuah gap. Nah, mungkin bisa terjadi besok atau lusa atau hari apa, ya lebih cepat ditutup lebih baik lah, daripada dia udah naik terus nutup gap lagi gitu. Nah, itu
Kalau menurut saya besok nutup gap itu bisa terjadi, dan kalau misalkan ketika nutup gap itu ada pantulan, itu menurut saya base entry-nya teman-teman di situ. Tinggal sesuaikan dengan saham apa yang dipilih gitu. Tapi untuk IHSG kayak gitu, ketika dia nutup gap ini sampai ke 6151, dia ke 6151 terus ada pantulan naik, teman-teman boleh entry di situ. Itu bakal jadi entry yang bagus buat trading lagi, karena ya dia sudah menutup gap, dan gap itu bakal jadi supportnya dia. Terus ini juga resisten kan, jadi support. Jadi kira-kira support terdekat IHSG itu sekarang ada di 6200 lah, area 6200 sampai 6190 itu support terdekat. Kalau selanjutnya ada di 6000, terus selanjutnya ada di 5800. Nah, karena kita jauh dari 5.800 untuk saat ini, kayak saya tidak menganalisa worst case skenario-nya dulu, biar kita juga optimis juga. Tapi selalu ingat, jangan over optimis, selalu punya trading plan yang bagus, entry, taking profit, dan juga stop loss. Seperti itu. Dia juga udah di atas semua EMA-EMA-nya lagi, udah kembali di atas EMA 5 bahkan, jauh di atas EMA 5-nya, dan EMA 5-nya sudah mau golden cross ke atas. EMA 5 udah memotong EMA 10, bentar lagi motong EMA 20, EMA 10-nya juga. Kalau misalkan semua udah tertata dengan rapi, EMA 5 sesuai urutannya ya, 5, 10, 20, 34, 50, 100, 150, 200, nah itu dia bakalan uptrend lagi. Kenapa saya menggunakan EMA sebanyak itu? Karena template saya ini saya gunakan untuk semua saham ya, dan tidak semua saham itu bisa berpatokan di salah satu EMA. Ada yang saham yang dia kuat sama EMA 150, ada yang sama EMA 100. Jadi makanya saya menggunakan sebanyak ini, dan menurut saya juga tidak mengganggu gitu. Itu alasan saya menggunakan. Kapan-kapan saya bikinkan konten guna indikator. Tuh. Jadi yang sekarang terjadi seperti ini, teman-teman bisa mulai lakukan plannya. Tetapi kalau misalkan dilihat di RTI ya, hari ini asing net sell walaupun jumlahnya nggak begitu besar, 250 miliar total. Jadi asing masih net sell sejak kemarin. Dengan net sell terbesar ada di Medco itu 76 miliar, terus ada Inco 52 miliar, sama INDF 28 miliar. Selanjutnya bisa dicek di RTI masing-masing. Terus net buy hari ini dipegang oleh UNTR, United Tractor, dia juga naik banyak ya, 5% lebih. Net buy-nya 64 miliar, terus Bank BRI, nah ini gajah-gajah kita mulai diakumulasi, dan ya sebenarnya tetap diakumulasi ya. Hari ini net buy-nya 63 miliar, sama BBCA juga 55 miliar. Artinya ya masih diangkut lah gajah-gajah kita, blue chip yang bobotnya paling besar ke IHSG ini. Ini juga bakal jadi pendukung chart IHSG. Nah, itu untuk IHSG, teman-teman bisa ya mungkin pasang posisi breakout 6200 lah, atau mungkin kalau mau lebih aman lagi ya, tunggu confirmation setidaknya besok lah. Besok itu candle-nya kayak gimana? Kalau misalkan dia bisa tidak menyentuh resistennya ini, berarti confirmation breakout gitu. Jadi dicek aja. Terus juga kalau misalkan kita lihat MACD dia udah mau golden cross juga, ini artinya bagus ya buat IHSG. Histogram juga naik terus RSI-nya juga udah di atas 50, stochastic juga udah di atas, stochastic ya masih sekitar 50 lah. Tapi udah di daerah 50. Jadi itu data yang terjadi. Nah, teman-teman harus bisa membuat trading plan yang bagus untuk keadaan seperti ini. Karena kalau misalkan ternyata tidak terjadi head and shoulder, tapi teman-teman nunggu terus, nah kan sayang juga kan kalau dia naik tapi nggak dapat profit apapun gitu. Jadi kalau misalkan dia besok mantul ke bawah, terus tidak ketahan di sini, tidak ketahan di 6.000, 5.800, yaitu bakal head and shoulder yang plan ke 5.400. Tapi selama dia masih bisa tertahan di supportnya yang sekarang 6.200, ya dia bakal naik gitu. Dan apakah bisa tidak terjadi head and shoulder? Ya bisa juga gitu loh. Jadi kemarin itu kan head and shoulder itu kan kayak prediksi doang, worst case skenario gitu. Tapi ternyata yang terjadi best skenario, tapi juga belum confirmation. Yang pasti kita harus selalu ngupdate lah apa yang terjadi data setiap hari. Oke, itu untuk IHSG. Terus kita akan meneliti beberapa saham yang menarik kue. Pertama, Bank BRIS atau Bank Syariah Indonesia, udah ganti nama ya. Setelah kemarin BRI Syariah, sekarang jadi Bank Syariah Indonesia. Nah, nabung BSI aja gitu, harusnya tagline-nya biar kayak apa, kampus itu. Oke, hari ini dia naik 9%, lumayan bagus.
besar ya kenaikannya candle daily-nya. Terus ini dia tertahan dia tepat berhenti di resistennya ya. Ini saya hilangkan dulu karena udah breakout. Ya resistennya kan ini paling dekat ya. Ini high-nya kan 2960 dan dia walaupun sempat breakout tapi mungkin candle intraday-nya tidak ada yang closing di situ. Coba kita lihat 15 menit. Nah kan, belum ada yang closing di atas ini. Ini 15 menit ya. Nggak mau saya perdalam dah. Ini masih shadow doang yang nge-break 2960 nih. Yang closing di 2960, belum di atas 2960 belum ada. Jadi memang belum ke breakout resistennya. Ini. Itu resisten terdekat 2960 dan dia pas di situ. Mungkin besok bisa lihat apakah dia naik atau turun. Mungkin bagusnya bisa beli di sesi kedua ya daripada teman-teman kena zonk. Setidaknya kalau misalkan beli di sesi kedua itu kan candle 4 jamnya udah closing. Jadi bisa dilihat apakah dia breakout 2960 atau malah nyungsep lagi gitu. Nah ini BRI sudah mulai mantul setelah kemarin ARB berkali-kali juga. Dia mantul, sekarang membuat tren baru ya. Dan sebenarnya trennya BRI itu kan yang ini merah ini. Dia juga masih di garis uptrendnya. Ini masih oke lah sahamnya. Lagian juga kemarin habis mergernya habis jadi ya. Cuman di RTI mungkin menurut saya valuasinya belum ke-update mungkin ya. Karena masih sama kayak kemarin sih. Tapi nggak tahu juga ya apakah udah ke-update atau belum. Karena kalau misalkan ke-update ya harusnya bakalan beda lah. Nah mungkin teman-teman kalau misalkan ada info bisa komen aja apakah BRI itu udah ke-update valuasinya. Karena kan misalkan dia modalnya tuh 100 juta gitu ya. Harganya sekarang 50 juta. Berarti PBV-nya kan setengah 0,5. Tapi kalau misalkan dia merger terus modalnya jadi 1 miliar, kan berarti kan PBV-nya kan 0,05 gitu loh. Nah, itu nggak tahu sekarang tuh udah ke-update atau belum. Saya tidak ngikutin sih kemarin-kemarin. Tuh, mungkin kalau teman-teman ada yang tahu infonya bisa komen aja apakah valuasi di RTI udah ke-update. Karena menarik juga ya. Ini BRIS ini sekarang market cap-nya dia udah 121 triliun. Ini udah jadi, kalau nggak salah kemarin saya lihat salah satu konten di Instagram tuh udah jadi 10 besar market cap terbesar di Indonesia gitu. Ya memang apa ya, peluangnya BRIS ini bagus sih kalau secara fundamental dan katalis ya. Karena ya gimana ya, di negara dengan penduduk muslim terbesar dan dia menjadi bank syariah terbesar gitu kan, kayak ya kamu kayak ibarat jualan payung waktu musim hujan gitu loh. On point, tepat sasaran gitu. Mungkin kalau misalkan BRIS ini di Amerika ya mungkin kurang cocok gitu ya, karena penduduk muslimnya kurang banyak. Cuman kalau di Indonesia ini kan penduduk muslim terbesar di dunia dan ada bank yang diinisiasi pemerintah ini, Bank Syariah Indonesia ini kan terbesar. Nah, terus juga harga tertingginya pernah sampai 3.900. Itu juga wow juga gitu. Saya pengen ngecek Fibonacci. Oh, dia mantul dari mantul dari Fibonacci 0,618. Ini bagus. Setelah kemarin sampai ke sini, cuman tarikan saya dari sini ya. Tuh. Artinya masih di angka yang bagus lah. Ya yang pasti dia masih uptrend lah di dalam trennya dia ini, tren yang garis ini ya. Terus juga dia sudah kembali menata garis-garisnya. Cuman EMA 5-nya masih di bawah ya. Karena setelah kemarin penurunan banyak, EMA 5-nya nyungsep, harus ini mau antri lagi berjajar seperti kemarin. Ini menarik. Dan ya kalau misalkan teman-teman pengen entry, besok jangan langsung hajar kanan, saran saya, karena bisa juga langsung naik terus langsung nyungsep lagi. Itu kan kasihan kan kalau teman-teman nyangkut. Jadi sekarang dia tepat di resistennya 2960. Menurut saya lebih bagus kalau udah closing sesi 1 lah. Jadi candle 4 jamnya udah closing dulu. Atau kalau teman-teman mau lebih aman lagi, tunggu lusa, berarti besok biar closing dulu candle daily-nya. Tapi disesuaikan dengan profil resiko teman-teman ya. Kalau teman-teman agresif ya hajar aja. Kalau udah, apalagi kalau teman-teman bisa melihat candle 30 menit 1 jam itu kalau udah closing di atas 2960, nah itu 2960 bakalan jadi support dia. Jadi sekarang dia di resisten 2960, tapi kalau misalkan dia breakout 2960 itu bakalan jadi supportnya besok. Jadi kira-kira angkanya ada di 2960. Tapi kalau misalkan besok nyungsep
supportnya ada di sekitar ya area sini lah, 2850, 2880 ini. Tuh di area situ. Tuh, jadi kalau misalkan teman-teman pengen entry bisa di area 2880 sampai 2850 ya, 28 area-area situ. Terus itu kalau misalkan besok skenario-nya nyungsep pagi ya itu. Tapi kalau misalkan dia besok breakout 2960, nah mungkin bisa tunggu waktu retest ke 2960 teman-teman entry. Untuk supportnya ya mungkin stop loss bisa pasang di sekitar sini lah, 2630. Kalau nggak terlalu jauh mungkin ya. Kita cek risk rewardnya. Misalkan entry di 2880, 296, 26. 8%, atau mungkin bisa dinaikkan juga, sesuaikan dengan teman-teman pasang stop lossnya di mana. Untuk target dia menurut saya maksimal bisa ke all time high-nya ya, 3970. 4000 ini jadi resisten kuat. Tapi dia sekarang juga udah membentuk trennya juga, tren dekatnya. Ya kira-kira seperti inilah ya. Itu tren barunya dia. Jadi mungkin kalau misalkan bisa dia breakout terus nge-retest ke 2960, teman-teman boleh entry. Tapi ingat sesuaikan dengan trading plan masing-masing. Nah ini kan juga banyak resisten ya karena dia kemarin habis nge-retrace. Jadi mungkin target pertama ada ke 3300 dulu, atau 3280 area sini lah, 3250 sampai 3300. Kalau itu breakout bisa lanjut ke 4000. Tuh. Untuk base entry-nya bisa tunggu breakout 2960, atau kalau mau lebih oke lagi tunggu breakout 3000 sekalian, karena 3000 itu juga bakalan jadi resisten psikologis ya, angka bulat itu. Tuh, stop loss bisa kasih 2 sampai 3% di bawah angka teman-teman entry, atau maksimal 5% lah. Itu buat asuransi lah buat menjaganya. Tuh. Selanjutnya kita akan ke temennya yang katanya mau jadi bank digital. Ini ada Agro ya. Agro hari ini juga naik 15% juga, tinggi juga. Kenapa kok kenaikannya BRIS paling sedikit ya? Dia cuma 5%. Ini saya habis ini mau analisa Bank Bukopin. Bank Bukopin kalau nggak salah sekitar 11% juga, Agro 15%, sama tadi BRIS 9% ya. Kenapa BRIS itu paling kecil gitu? Karena memang market cap-nya dia sekarang udah paling tinggi gitu loh. Jadi menggoyangkannya susah gitu. Ibarat kalau misalkan saham dengan market cap 1 miliar ya, saya punya uang 700 juta aja bisa saya bawa kemana-mana itu harganya gitu. Tapi kalau misalkan harganya contoh BCA lah, itu dia kan 700 triliun ya market cap-nya. Itu kalau teman-teman punya uang 10 juta beli di BBCA itu kayaknya geli-geli itu. BBCA nggak kerasa itu 10 juta, itu cuma 0, berapa persen gitu kan. Itulah kenapa kita diharuskan membeli saham blue chip itu agar tahan gorengan gitu. Jadi mungkin turunnya tuh karena memang semuanya melepas gitu, ada sentimen yang membuat menjual gitu, tapi bukan karena digoreng. Nih untuk Agro dia juga udah kembali ke EMA 50, terus juga udah di atas EMA 10 juga. Nah ini juga dia udah nge-break resistennya sebelumnya. Sebelumnya resistennya di high-nya ini 930, dia di 9555, 955, artinya dia udah nge-break ya. Ya kalau tadi BRIS belum nge-break, ini dia Agro ini udah nge-break. Dan target menurut saya ke psikologis juga 1000 dulu. 1000. Nah, target Agro ini 1000. Untuk supportnya ya bisa di sekitar sini mungkin lah ya, 900 ini supportnya Agro. Jadi kalau teman-teman udah punya barang bisa di hold, tapi kalau misalkan belum punya barang bisa cari tempat yang oke lah untuk entry, kayak misalkan tunggu breakout 1000 atau dia turun lagi ke 900-an, itu teman-teman boleh entry. Untuk target menurut saya pertama ke sini dulu ya, resistennya dia 1155, terus bisa lanjut ke 1600. Itu untuk Agro. Ini juga menarik juga ya yang katanya Bank Agro, BRI Agro Niaga ini mau dijadikan bank digitalnya BRI. Kan sekarang kan baru pada tarung-tarungan bank digital ya. So dilihat ini juga MACD-nya udah menuju Golden Cross, artinya bakalan bagus kalau dia Golden Cross. Stokastiknya masih di bawah 20, masih oke lah ini buat entry.
bisa sampai ke target 50 kalau teman-teman pakai stokastik. Tapi RSI-nya ini RSI saya pakainya RSI 10 ya. Masih belum di angka 50. Tuh, jadi untuk agro ini target terdekat ke 1000. Setelah itu lanjut ke 1150 resisten dia. Untuk supportnya sekarang ada di sekitar 900 sampai 925. Tuh, jadi kalau misalkan teman-teman mau entry, mungkin base entry-nya antara 900 sampai 925. Terus nanti bisa stop loss-nya di sekitar ya kasih 850 lah mungkin di candle ini ya. High-nya candle ini 860 itu stop loss-nya. Targetnya pertama ke 1000 terus ke 1150. Hari ini dia juga volumenya gede, spike ya, gede juga volumenya. Artinya kenaikan ini bagus disertai dengan volume yang tinggi. Untuk breeze ada volume juga, nge-spike juga dia. Itu bagus juga kenaikannya. Jadi bukan karena misalkan cuman laku 1 lot 2 lot gitu, enggak, tapi volumenya tinggi. Ini kan indikator yang paling bagus ya sebenarnya, volume tuh tidak bisa ditipu lah volume ini. Teman-teman mau kalau duitnya banyak ya, mau gambar MACD, mau gambar RSI, mau gambar stokastik tuh bisa gitu. Tapi kalau volume tuh nggak bisa ditipu, apa yang terjadi ya udah terjadi situ. Cuman hati-hati juga, bisa apa ya, kadang volumenya tinggi tapi tidak ada net buy-nya, seperti itu. Terus yang terakhir kita akan menganalisa saham Bukopin. Hari ini dia juga naik tinggi ya, 11% dengan volume juga menuju golden cross juga. Bagus juga Bang Bukopin ini. Terus dia juga ada di resistennya dia. Resisten terdekatnya ada di 546. Dia sekarang di closingnya 540. Nah, resistennya dia ada di 546 ini ya, sekitar 550. Itu resisten terdekatnya dia. Kalau misalkan breakout di situ, teman-teman mungkin boleh entry ya kalau misalkan strateginya buy on breakout. Tapi kalau misalkan teman-teman nunggu turun karena cari support, nah mungkin bisa entry di sekitar 510 kalau misalkan masih dapat ya. Jadi supportnya Bang Bukopin ini ada di terdekat, ada di 510. Terus resistennya ini dia pas di resistennya dia. High-nya ada di sekitar 550. Untuk target sama karena dia habis nge-retrace, mungkin bisa kembali ke angka tertingginya. Ini Bang Bukopin. Dan kenaikan hari ini tuh lebih enak ya dari ketiga bank ini. Yang kemarin hobinya arah gini kan lebih enak kalau naik sehari naik 5%, 10% kayak gitu kan lebih enak ya. Jadi candle-nya juga enak dibacanya gitu. Tuh. Untuk stop loss bisa ditaruh di bawah sini mungkin ya, sekitar 500 lah. Jadi entry-nya ada di 500 sekitar 530. Itu juga supportnya dia karena harga kemarin. Terus juga ya area-area 500 sampai 530 itu supportnya dia. Nah, kalau misalkan pasang stop loss bisa di mungkin low-nya hari ini, tapi terlalu jauh mungkin ya. Bisa taruh aja di bawah 500 lah. Kasih 500 490 mungkin gitu. Tapi 490 juga lumayan juga sih. Ya sesuaikan aja, pakai persenannya teman-teman. Untuk targetnya itu tadi sudah saya sebutkan, ini juga ada resisten. Yang pasti oke, saya lebih ingin menekankan ke IHSG-nya ya untuk konten hari ini. Tuh teman-teman masih boleh ngehold kalau udah punya barang tadi. Nah, ini saya ingin menekankan ke IHSG-nya hari ini, dia udah breakout 6.200. Teman-teman harus bereaksi juga terhadap kejadian hari ini. Jadi jangan katanya kan kemarin mau ke 5.400, katanya mau ke 5.400, jangan kayak gitu. Nanti kalau misalkan tidak terjadi ke 5.400 dan teman-teman udah ketinggalan banyak kan juga sakit hati kan. Jadi jangan apa ya, harus punya forecast atau bayangan, tapi juga jangan jangan saklek lah bahasanya. Harus bisa fleksibel dengan keadaan yang ada gitu. Nih, jadi ya sesuaikan aja dengan keadaan yang sekarang dan ingat selalu trading plan yang bagus, entry, exit,
taking profit, target, stop loss-nya juga, biar apalagi di keadaan-keadaan seperti ini ya, rawan bantingan mungkin ya, kayak kemarin ini di pucuk-pucuk kayak gini kan, kalau nggak pasang stop loss itu kan ngeri gitu, kebanting bisa jauh gitu. Itu ingat selalu stop loss, karena itu asuransi kita biar tidak kehilangan modal yang banyak ya. Oke, mungkin itu untuk konten hari ini. Kalau misalkan ada kurang dari analisa saya hari ini, saya mohon maaf. Terus misalkan teman-teman ada yang saham yang ingin dianalisa, bisa langsung komen aja di YouTube atau di Instagram kami. Terus juga support terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena itu gratis, tapi itu sangat berarti buat saya, apalagi kemarin subscribernya 1000 tuh jujur saya senang ya. Sebulan saya mulai nge-YouTube dan sudah dapat subscriber 1000. Beberapa teman-teman yang saya apalin juga subscriber setia saya dari awal bikin YouTube. Ya semoga cuan-cuan saham bisa jadi komunitas yang bagus juga. Teman-teman boleh diskusi. Nanti kapan-kapan saya bisa mengembangkan media yang lain kayak misalkan Telegram buat diskusi atau bisa buat konsultasi khusus, yaitu yang saya pikirkan sih. Bisa konsultasi porto. Nanti bisa mungkin kapan-kapan diatur atau bisa bikin kelas trading. Yang pasti support terus channel ini biar kita berkembang bersama dan juga bisa dimanfaatkan orang lebih banyak. Oke, itu dari saya. Salam cuan.